Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival hari ini. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Belajar dari Musa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita belajar tentang kisah Musa ini. Dia merupakan salah satu pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel, di mana dia yang dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dia juga adalah pemimpin yang bertemu dengan Raja Firaun di Mesir untuk meminta supaya bangsa Israel, bangsanya dibebaskan dan pergi ke tanah yang ditentukan oleh Tuhan bagi mereka. Dia juga adalah pemimpin yang membawa bangsa Israel berputar sepanjang 40 tahun di padang gurun dan akhirnya memasuki tanah Kanaan. Tapi Musa sendiri tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk atau menginjakan kakinya di tanah Kanaan. Musa pemimpin yang begitu luar biasa. Bukan saja masa kepemimpinan yang begitu menarik, tetapi juga kalau kita melihat sepanjang kelahiran Musa sampai dewasa, itu juga sesuatu yang menarik. Mengapa? Dia ketika lahir, dia harus disembunyikan oleh orang tuanya karena saat itu anak-anak sulung dari Israel yang ada di Mesir itu dibunuh dan karena itu orang tuanya harus menyembunyikan dia. Tetapi nasib membawa dia ke kerajaan Mesir. Dia diangkat oleh putri Firaun menjadi anak. Dia menjadi salah satu dari keluarga bangsawan. Dia menjadi salah satu dari keluarga kerajaan Mesir. Hidup yang begitu mewah di istana, hidup yang begitu luar biasa, tetapi di dalam bagian bacaan kita khusus di ayat yang ke-24 dari Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kesaksian yang ditulis atau yang dicatat di dalam kitab Ibrani tentang Musa adalah karena imannya dia lebih memilih untuk hidup menderita bersama dengan bangsanya, bangsa Israel, daripada sejenak saja menikmati kekayaan, menikmati di dalam dosa. Nah, saudara terkasih, itu kisah Musa yang sangat menarik bagi kita. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan dan pelayanan Musa. Tapi salah satu yang bisa kita belajar berdasarkan bacaan kita di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 dan 25, di mana Musa memilih untuk lebih taat kepada Tuhan dibanding menikmati kekayaan kerajaan Mesir. Karena imannya kepada Tuhan, dia lebih memilih untuk hidup menderita bersama dengan bangsanya, bangsa Israel, ketimbang dia duduk sebagai salah satu putra kerajaan Mesir dan menikmati harta kerajaan Mesir. Saudara terkasih, kalau kita bandingkan kisah Musa dengan kondisi saat ini, jika kita ditanyakan apakah kita tidak menyukai harta, apakah kita tidak menyukai kedudukan? Tidak, saudara. Di dalam kondisi-kondisi sekarang, keuangan, harta, kedudukan itu merupakan sesuatu yang selalu dicari-cari oleh orang-orang di dunia ini, tanpa terkecuali dengan orang-orang Kristen. Apakah itu salah? Tidak juga. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja mencari uang dan menjadi kaya. Bahkan Tuhan juga tidak melarang kita bagaimana kita berusaha untuk mencapai kedudukan yang tinggi dalam suatu pekerjaan tertentu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita ada dalam posisi yang tertinggi dan kita sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita nikmati itu bertentangan dengan iman kita kepada Tuhan,
maukah kita dengan sikap rela untuk meninggalkan semua itu demi iman kita yang benar atau tidak? Ini yang penting sekali. Mari, saudara terkasih, teladan dari Musa menjadi pelajaran berharga bagi saya dan saudara. Hari ini memang kita butuh keuangan, kita butuh kedudukan, tetapi jangan sampai kita mengabaikan iman kita, kita menolak iman kita meninggalkan iman kita demi harta dan kekayaan. Atau kita meninggalkan iman kita dan kita menikmati harta dan kedudukan yang seharusnya bukan menjadi milik kita. Biarlah kita belajar menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang betul-betul memegang teguh iman kita, dan kita memilih dengan tepat, sehingga harta dan kekayaan tidak membutakan mata dan hati kita untuk kita meninggalkan Tuhan demi semua kemewahan dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami belajar dari teladan Musa, bagaimana kerelaan dia untuk meninggalkan segala kekayaan dan kemewahan yang ada di tanah Mesir demi imannya kepada Allah. Dia rela menderita bersama bangsanya daripada hidup dalam dosa, dalam menikmati kemewahan tanah Mesir. Terima kasih Tuhan, pelajarannya indah yang bisa kami petik dan menjadi contoh teladan bagi kami orang-orang Kristen. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.